Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling bagus amal. Hidup ini akan berakhir, bapak-bapak. Siapapun kita, yang tua, yang muda, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang kuat, yang sehat. Bahkan kematian ini digambarkan seperti buah kelapa yang jatuh dulu tidak selalu yang tua. Kadang yang cengkir-cengkir pun berjatuhan. Itulah kehidupan ini. Ada orang yang sehat, kuat, masih segar, bugar, ternyata tidur kebabas, seperti yang dijalani oleh Marissa Haque barusan. Nggak sakit, tapi mati. Karena apa? Waktunya sudah habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, padahal dia tidak melihat Allah, tapi rasa takut ini membuahkan ketaatan. Rasa takut ini sanggup menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Bagi mereka ada dua keutamaan. Yang pertama, lahum maghfirah. Orang itu akan mendapatkan ampunan. Dan yang kedua adalah ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Amma ba'd, yang saya hormati Ustaz Satsari, yang saya hormati takmir dari Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menimbah ilmu agama. Kita tahu bahwa menimbah ilmu agama ini sesuatu yang sangat agung, punya fadilah yang sangat besar, bahkan bisa menentukan kehidupan yang kedua setelah kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Ini yang perlu diyakini bersama, bahwa Anda yang duduk-duduk seperti ini bukan berarti pengangguran. Anda duduk-duduk di rumahnya Allah berarti Anda berada di taman-taman surga. Sebagaimana Nabi waktu menanyakan kepada para sahabat, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati kebun dari kebun surga, farta'u, berhenti sebentar. Para sahabat menanyakan, wa mariyadul jannah ya Rasulullah.
Yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu yang mana? Maka Nabi menjawab, qala hilaqul dzikir, yaitu majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama. Yang disampaikan adalah agama. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan tema yang beredar ya, bahwa kita ini berada di zaman fitnah, fitnah akhir zaman, yang marak, kemaksiatan ada di mana-mana, kemungkaran merajalela. Walaupun di sisi lain kebaikan juga berpacu menuju kesempurnaan. Dulu kan banyak yang nggak sempurna, sekarang sudah mulai. Dulu tidak ada kajian seperti ini, tapi sekarang Masya Allah. Dulu tidak ada Jum'ah barokah seperti ini. Tidak ada. Tapi sekarang Alhamdulillah marah. Tapi saingannya, kejahatan ini ternyata luar biasa. Dia sudah banyak nyalep kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan analisis, badiru bil a'mali salihah, fasatakunu fitanan ka qita'il lail mudlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Cepat-cepat kamu beramal saleh sebelum datang satu fitnah. Yang fitnah ini ka qita'il lail mudlim, seperti potongan-potongan malam. Antum bisa bayangkan waktu pagi dalam keadaan beriman, ternyata masuk waktu sore sudah murtad. Atau sebaliknya, waktu sore dia sebagai seorang muslim, ternyata masuk di waktu pagi dia sudah menanggalkan agama ini, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agama ini hanya untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Ini fitnah merajalela. Allah Karim, berapa banyak orang yang merasa KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam, dia bersyukur kepada Allah. Ternyata subhanallah, begitu masuk akhirat, ternyata KTP-nya yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Kenapa? Terkena dua fitnah ini yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah al-fitnatu syubuhat, fitnah syubuhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Dan yang kedua adalah al-fitnatu asyahawat, fitnah asyahawat. Bagaimana fitnah subuhat? Kata para ulama, fitnah subuhan ini melandah di 3 bidang, Pak. Yang pertama di bidang akidah, yang kedua di bidang ibadah, yang ketiga di bidang akhlak. Di bidang akidah, antum mungkin sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Nurholis Majid, Dawam Rahardi, dan kumpulan orang-orang yang katanya cendekiawan Muslim, tapi dia mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Benar enggak kalimat ini? Ini apabila diucapkan berarti dia kufur kepada Allah. Dan nanggung-nanggung ini, enggak main-main ini. Kenapa? Karena Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima itu cuma Islam. Wa may yabtaghil khairal islami dinan fala yuqbala min.
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nanti di akhirat dimasukkan ke golongan orang-orang yang merugi. Ya benar, ada orang mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Coba antum pikirkan, apakah sama orang yang menyembah Isa alaihissalam dengan menyembah kepada Allah Rabbul Alamin? Ya enggak sama. Orang yang menyembah patung dengan orang yang mengesahkan Allah, enggak sama. Ini syubhat di bidang akidah. Dan ini merambah di mana-mana. Ada yang namanya barusan ini Buya Sakur. Allah karim. Ini orang apa? Orang liberal. Liberal itu kekafiran, Pak. Jelas sudah. Jadi antum jangan enggak itu apa namanya variasi, ada Islam ini, ada Islam selain Islamnya Nabi Muhammad ini kafir. Jangan Anda mengatakan enggak apa-apa itu. Itu kan wacana. Astagfirullah. Agama enggak boleh dikatakan wacana-wacana. Kekafiran ini. Ini tauhid, ini akidah yang harus kita tanamkan kepada diri-diri kita. Nah, kemudian yang kedua, kami singkat saja. Yang kedua, tadi di bidang akidah ya. Ini yang kedua di bidang ibadah. Jadi syubhat di bidang ibadah ini banyak terjadi. Antum lihat, ada orang tawaf di kuburan. Apa benar? Apa boleh orang tawaf di kuburan? Tawaf itu di Ka'bah. Jangankan di kuburan, sampean misalnya saya ini kepingin tawaf di omah, tak kelilingin be aku, ambil moco surat Inna a'tainakal kautsar misalnya. Penyimpangan. Coba perhatikan. Penyimpangan itu. Iya. Tidak boleh. Tawaf harus di Ka'bah. Kemudian sebagian lagi, ini mohon maaf. Kalau Jumat seperti ini, yang rame mana? Kuburan. Bukan dilarang ya, jangan salah paham. Ustaz itu ngelarang nang kuburan. Ziarah kubur itu sunnah, dianjurkan. Tapi sebagian orang karena tidak ngerti, dia minta sama orang yang mati gitu. Iki sing mati wong soleh loh ini. Kita minta kepada orang ini untuk disampaikan kepada Allah, menjadikan wasilah. Dan ini merupakan kekufuran. Fitnah di bidang syubhat, di bidang ibadah. Kelihatannya kayak tidak podo ambil orang kafir. Kalau orang kafir kan kelihatan jelas ya, nyembah patung. Tapi mereka ketika ditanya, apa jawaban mereka? Kenapa Anda ini kok menyembah patung, arca, tempat-tempat yang dianggap keramat? Keliru sampean. Ini katanya orang kafir. Dia mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan kuburan atau tempat-tempat ibadah ini sebagai wasilah. Enggak benar. Kita ini kalau ziarah kubur silahkan Jumat atau Sabtu, terserah. Cuman caranya, Pak, yang kebanyakan mereka salah. Caranya bagaimana? Begitu kita masuk di kuburan, ucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Setelah itu mendoakan. Mendoakan pun caranya bukan duduk di pusara, Pak. Haram hukum. Tapi mendoakan dengan dua cara. Boleh dengan berdiri, boleh dengan jongkok. Itu yang ada tuntunan. Jadi jangan salah paham ya.
terus kita mintakan kepada Allah untuk yang mati ini. Bukan kita minta kepada yang mati. Sing mati tidak iso apa-apa, Pak. Malah yang heran ya, syubhat di bidang ibadah ini, mohon maaf ini. Sing mati dijak sholat, coba. Diadzani. Apa ndak ngene, Pak? Ya opo iki? Wis mati kok dijak sholat. Waktu hidupnya ndak pernah diajak sholat. Mati kok sholat. Buktinya apa? Dipanggil untuk sholat. Mari ngono komat. Kan gitu. Mari komat menang. Loh ya apa sih? Allah Karim. Ini syubhat di bidang ibadah. Rusak tatanan kehidupan kalau sudah seperti itu. Antum alhamdulillah ya ngrungokno pengajian, menimbah ilmu agama, nanti ngerti. Oh, ternyata ini tidak semua itu boleh, ada syariatnya, ada tuntunan. Kemudian yang ketiga, syubhat di bidang akhlak. Sekarang marak Pak ya, sampean barusan lihat siapa itu? Husmiftah. Allah, mengerikan sekali. Bojone diunyek-unyek nih. Alat dari mana? Kenapa saya menyebut orangnya? Karena dia bawa gerbong agama. Boleh, Pak. Orang ngerasani itu haram hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau dia bawa agama, menebar paku di jalanan, harus dihentikan. Tak benar ya. Ya Fir'aun, Allah menyebut Fir'aun, Allah menyebut Namrud. Apa Allah ngerasani? Enggak. Itu jadikan contoh. Iki wong ndak api. Ojo diikuti. Seperti itu. Repot namanya. Masalahnya ini sudah banyak penyimpangan, syubhat di bidang akhlak. Masa akhlak kepada Nabi joget-jogetan seperti itu, sampai lewat sholawat ambil joget-joget. Sholawatannya bagus, tapi jogetnya kemudian campur lanang wedok, kadang pangku-pangkuan, ya apa ya? Dari mana? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asyubuhat, fitnah di bidang asyahawat. Bagaimana fitnah di bidang, coba perhatikan, di bidang syahwat ini, yaitu mereka terkontaminasi nafsunya untuk melakukan banyak pelanggaran, terutama syahwat dunia ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia itu dihiasi senang, suka, berkeinginan. Pertama, asyahwat minan nisa, syubhat. Syahwat, senang kepada wanita, itu ditaruh di ranking pertama oleh Allah. Baru setelah itu anak, harta, kedudukan, terus berpikul emas, berpikul perak, kendaraan apa, itu semua hanyalah benda dunia belaka yang bakal kita tinggalkan. Adapun di sisi Allah yang lebih baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kami akan menyebut sedikit ya tentang fitnah asyahawat ini. Pertama adalah ujian kepada wanita. Orang laki-laki itu pasti senang kepada perempuan. Normal ya. Kalau ada orang aku tidak senang sampai wong wedok, itu wong tidak normal. Orang seperti ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa, di scan nih. Ono opo ini kok sampai kayak ngono? Karena zuyyina linnasi hubbu syahawat. Kadang-kadang yang tua aja kepingin kawin maneng kok. Tapi kan pada tempatnya. Asyahawat. Sampai Nabi menyatakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar
'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang paling berat setelah kematianku ini, kata Nabi, yaitu fitnah laki-laki bagi kaum wanita, perempuan bagi kaum laki-laki. Saking beratnya. Kadang orang kan diuji dengan kekayaan, alhamdulillah, masya Allah, bisa berangkat haji, bisa berbagi, diuji dengan pangkat yang tinggi, alhamdulillah, tidak sombong malah. Tapi begitu diuji dengan perempuan, ngeblak, tidak angkat tangan, tidak mampu. Dan itu banyak, bukan satu dua, sampean ro dhewe seperti itu. Kemudian apalagi ujian atau fitnah berupa syahwat dunia ini. Orang ini terlena dengan dunia, Pak. Coba, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dipikir apa? Donya tok wes. Kadang-kadang sudah tahu bahwa di tempat ini adalah tempat maksiat, atau dia bekerja di tempat dosa, tidak berani dia resign, tidak wani. Yo polek resign rek, pas mangan opo anakku, bojoku, ya apa? Tempat maksiat. Kadang orang terlena dengan pekerjaan yang menjanjikan. Misalnya ternak ya, ternak opo ya? Oleh ternak anu kok soro rupane bebek sih ngangon ngene. Babi ae enak ya. Murah, mana akeh, dodole gampang, kadang diambil sama Cina-Cina. Allah karim, ambil kupluan kayak saya gini, Pak. Ya opo ya? Yang saya waktu di interview, bagaimana Pak? Alhamdulillah, sekarang saya sukses, meningkat, ini ekonominya. Apa Pak anu petara ini? Ketok babi. Allah karim. Ya. Masuk ada. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi aneh-aneh ya, manusia ini terkena fitnah dunia ini. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini ada fitnahnya. Sementara fitnah umatku adalah dunia. Bahkan dengan dunia ini Nabi sudah wanti-wanti. Ini dunia akan kita tinggalkan loh, Pak. Kan banyak itu orang sudah mengumpulkan harta, mengumpulkan ini, Masya Allah, mari ditinggal. Tidak diinfakkan di jalan Allah, tidak ngerti. Bahkan yang jadi ahli waris tukaran tok isine. Apalagi dari harta yang haram. Maka sebagai satu penutup Nabi menyatakan inna dunya hulwa hadirah wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Wa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Dunia ini cantik, molek. Hulwah itu manis. Hadirah, hijau. Enak dipandang. Allah menyerahkan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita manfaat. Hati-hati kamu dari godaan. Karena orang itu sudah banyak yang terlena. Orang sugi, orang melarat juga kadang terlena, Pak. Apa sampai lah sumpah aku sih repot iki nyambut gawe iki. Iya, Pak, kan ono waktune. Ndak iso iki kalau ndak wah ya apa aku ndak oleh duit. Ada yang seperti itu. Yang kaya juga seperti itu, gampang sudah nutupno meeting. Seperti itu, kadang dia tidak sholat. Kadang dijamak-jamak. Disebabkan karena dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi dua fitnah ini yang sangat berbahaya, yang kita berlindung kepada Allah. Yang pertama, fitnah syubhat. Kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Itu caranya, solusinya harus dengan jalan menimbah ilmu agama. Kalau enggak ronggo. Kemudian yang kedua, fitnah asyahwat. Yang kita lihat dunia dengan gemerlapannya, wanita dengan kecantikannya, yang iklan-iklan terbanyak ini, wong wedok seperti itu, rusak tata.
dua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi fitnah syubhat dan fitnah syahwat, sehingga kita bisa selamat dari kehinaan dunia dan kesengsaraan nanti di alam akhir. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kami tutup. Oh ya. Padahal dunia ini adalah untuk fasilitas kita berpikir ke alam pertama. Bagaimana solusinya untuk kita bisa memilih dan pisah antara dunia dengan dunia yang tetap dengan dunia yang tidak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dunia ini kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'un. Dunia ini dilaknat oleh Allah, hakikat. Dan apa di dalamnya terlaknat. Kecuali apabila dunia itu diarahkan kepada 4 hal. Yang pertama, illa zikrullah. Kecuali dunia yang di situ dizikirkan kepada Allah. Satu contoh, misalnya kita mau bekerja, keluar dari rumah, baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan harta, mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Harus ada zikirnya. Itu dunia yang tidak terlaknat. Kemudian yang kedua, wa mawalah. Dunia yang di situ dijadikan wasilah untuk ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, saya dibeli limpahan harta, ada mobil, ada rumah mewah, ada istri 2 misalnya. Ini semua kebahagiaan. Tapi arahnya kepada agama. Mobilnya tidak parkir di tempat maksiat, di mana tempat-tempat yang seperti itu, tapi parkirnya di mana? Di masjid. Seperti mobil saya ini, parkirnya di masjid. Kalau minimal ya di pasar, atau parkirnya di garasi. Seperti itu kan. Wa mawana. Kemudian yang ketiga, dunia ini tidak akan dilaknat. Wa aliman. Kalau di situ ada orang yang berilmu. Kita ini harus berilmu. Iya. Kalau berilmu kita tahu, oh ini urusan dunia, tapi kita niatkan untuk urusan akhirat. Iya kan? Kita kerja, ini urusan dunia semua, tapi arahkan kepada lillahi ta'ala. Saya bekerja ini karena Allah, untuk mencukupi istri dan anak-anak saya, untuk berbagi, seperti itu. Kemudian yang keempat, dunia ini tidak akan terlaknat, bahkan tidak akan panah. Au muta'alliman, kalau kita isi dengan banyak menimbah ilmu agama. Kita belajar, seperti saya ini, harus belajar. Sampean juga harus belajar. Maka dunia ini akan bermanfaat. Begitu saya kira. Cukup rupanya ya. Insyaallah kawanan ini boy. Oke, coba ditutup. Jamaah sekalian, sebelum